Kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur dan berbahagia sekali bahwa pada hari ini kita kembali dapat bertemu walaupun dalam suasana online untuk kegiatan webinar PPTI DKI Jakarta Sabtu 11 Desember 2021. Tema kita kali ini adalah Transformation of Library Services in the New Era or Hybrid Services, Case of BINUS University and the University of Indonesia Libraries. Semoga acara kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk acara hari ini perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang selalu berusaha untuk menyajikan acara-acara webinar ataupun acara yang bersifat membangun dan memberikan informasi atau pengetahuan bagi kepentingan anggota PPTI DKI khususnya maupun dari pustakawan-pustakawan di luar DKI. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil pelajaran yang baik untuk kita terapkan di institusi kita masing-masing. Ucapan terima kasih kedua perkenankan saya ucapkan kepada narasumber kita yaitu Ibu Meliana dan Ibu Mutia Anggraini. Ibu Meliana dari BINUS University dan Ibu Mutia Anggraini dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu, salam sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sharing pengetahuan kepada kami semua bagaimana nanti menghadapi tatap muka bila perpustakaan kembali dibuka. Kemudian ucapan terima kasih ketiga adalah untuk seluruh peserta, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan berkenan untuk mengikuti acara kita dari awal hingga akhir, mungkin bisa diikuti dengan baik dan bisa diambil pembelajaran yang baik untuk kita terapkan di institusi kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk terus menimba ilmu demi pengembangan kepustakawanan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan sebelum acara kita dimulai, mungkin Bapak Ibu yang pertama adalah rename nama peserta dengan format nama peserta, kemudian diikuti institusinya. Yang kedua, selama kegiatan webinar ini berlangsung, para peserta diharapkan untuk menonaktifkan audionya dan mengaktifkan video conference-nya. Kemudian yang ketiga adalah jika Bapak dan Ibu nanti mempunyai pertanyaan, dapat dikirim melalui kolom chat yang nanti akan dilihat oleh panitia, dan kemudian bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki atau memberikan pertanyaan terbaik menurut penilaian panitia akan diberikan hadiah yang menarik. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu diperkenankan atau dimohon untuk mengisi survei dari kami yang nanti akan diberikan menjelang kegiatan berakhir. Demikian tata tertib untuk kegiatan hari ini. Kemudian saya juga ingin sebelum acara ini berlangsung, perkenankan saya Yusri Sumiati akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan pada hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pemutaran lagu Mas PPTI. Yang ketiga adalah pembacaan doa oleh Bapak Kastiman. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan atau pembukaan dari Ketua FPPTI DKI Jakarta, Ibu Irma Irawati Ibrahim Infom. Dilanjutkan dengan keynote speech oleh Ibu Endang Ernawati MLIP. Dan acara selanjutnya adalah acara pokok, yaitu merupakan acara
yang kita nak tunggu-tunggu, di mana nanti akan ada sharing dari Ibu Meliana dan Ibu Mutia Anggra ini yang dimoderatori oleh Ibu Evalin Suryati. Kemudian nanti setelah pembicara selesai akan diadakan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Dan saya ingatkan kembali, bagi penanya terbaik akan diberikan hadiah. Kemudian akan ada sosialisasi sedikit mengenai keanggotaan dan juga konsorsium e-jurnal. Acara selanjutnya adalah acara penutup yang akan diberi kesempatan untuk melakukan sesi foto bersama, nanti akan dipandu oleh Mas Fikri Wijaya. Demikian Bapak Ibu acara untuk hari ini. Untuk menyingkat waktu, acara akan segera dimulai dengan pemutaran lagu Indonesia Raya diikuti dengan para peserta dan kemudian dilanjutkan dengan Mars EPPTI. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rastiman. Kepada Bapak Rastiman, dipersilahkan. Iya, baik Ibu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, mohon ridhoilah acara FPPTI DKI Jakarta tahun 2021 ini. Acara yang kami laksanakan ini untuk mengharapkan rahmat dan ridhomu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikanlah hati dan jiwa kami agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan kesungguhan buat baik, berkarya, peduli, dan berprestasi. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan keberkahan usia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah. Terima kasih Bu Yus. Terima kasih Bapak Iman atas pembacaan doanya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan atau pembukaan oleh Ketua FPPTI DKI Jakarta, Ibu Irma Irawati Ibrahim Empol. Kepada Ibu Irma, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kayaknya nggak kerasa ya. Kita baru aja mengadakan webinar sebelumnya dan semoga ini bisa menjadi rutin di mana teman-teman kita dari tidak hanya pengurus tapi juga member FPPTI DKI Jakarta willing to share, ya mau berbagi untuk kita semua, berbagi ilmu, pengalaman tentunya yang pasti kaya banget ya. Kita punya member banyak sekali ya Bu Evelyn. Ada berapa Bu Evelyn member FPPTI saat ini? 78 ya. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya dari 78 orang setiap bulan 2 aja ya, wah kita mungkin bisa punya wawasan sangat besar ya, sangat banyak, dan ilmu kita juga semakin bermanfaat, di mana kalau kita berbagi, ilmu kita juga akan semakin terasa, dan tentu yang menerimanya juga akan bisa menularkan lagi, bukan menularkan ke penyakit, ya, menularkan bisa berbagi lagi ke yang lain gitu ya. Jadi terus kaya gitu ilmunya. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih kepada para peserta yang selalu hadir ya di acara-acara kita, yang selalu setia ya mengikuti acara FPPTI DKI Jakarta. Juga yang pasti kepada pembicara kita hari ini. Halo pagi Bu Mitia. Bu Mitia ini dari UI ya. Kemudian ada sahabat saya dari BINUS, karena kita sama-sama dari BINUS, Ibu Mei. Selamat pagi. Pagi Bu Irma. Nah, Ibu Mei itu ini banget deh. Kalau di kantor itu ya saya melihat Bu Mei ini sangat inovatif ya, banyak idenya, kalau diskusi wah seru banget. Nah nanti kita pasti ngobrol-ngobrol banyak ya sama Ibu Mitia, sama Bu Mei juga yang sudah mau berbagi nih hari ini terkait transformation of library services in new era, hybrid services ya. Kita sekarang tuh mungkin udah beberapa perpustakaan anggota kita yang sudah mulai membuka layanannya secara hybrid ya. Hybrid artinya sebagian layanannya masih online ya karena pandemi, tapi juga sudah mulai membuka layanan onsite. Nah, nanti mungkin sharing dari UI beda, dari BINUS juga beda, mungkin ya kondisinya mungkin berbeda-beda baik dari persiapan maupun nanti pada saat pelaksanaannya ya, mungkin sudah terjadi dan mungkin planning ke semester berikutnya nih, karena kan sepertinya kita baru buka agak open 1 semester ini ya, di mana pemerintah udah membolehkan mahasiswa untuk hadir di kampus walaupun dalam kondisi sangat terbatas. Nah mudah-mudahan kalau pandeminya semakin menghilang ya dari muka bumi ini, tidak lagi menjadi pandemi lagi,
kita bisa mulai membuka lebih lebih open lagi untuk bisa berinteraksi dengan user kita, lebih open ya, tidak terlalu strict lagi dengan protokol pandemi yang sangat ketat. Tapi mungkin tetap ada protokol, tapi dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ini acara yang hari ini juga sangat bermanfaat tentunya ya buat kita semua. Nah, berharap juga ke depannya series knowledge sharing seperti ini di antara kita bisa berlangsung secara rutin ke depannya. Kita sangat welcome bagi Bapak Ibu yang juga ingin berbagi ilmu untuk kita semua di sesi-sesi seminar lainnya di FPPTI ya. Semoga bisa tiap bulan Bapak Ibu, kita berharap bisa terus diadakan hal ini. Karena mungkin khususnya ini untuk acaranya untuk pengurus, maksudnya diadakan untuk member, tetapi kita juga open kok untuk teman-teman kita FPPTI dari region lain ya, dari wilayah lain. Jadi ini semoga bisa manfaatnya bisa lebih luas lagi. Saya juga terima kasih nih kepada pengurus FPPTI yang nggak pernah lelah ya tentunya waktunya persiapan lagi. Oh udah mau mulai lagi ya gitu kan, setiap kayaknya hampir 2 minggu ya Pak Subagja, Mbak Alis, Bu Arsiti, Bu Evelyn, Mbak Yus nih ya, banyak lagi ya, tuh ada Mbak Astrid, Mbak Vita, Mbak Cecep, di sini ada Uda Farli, ada siapa lagi nih, Mas Iman ya tadi ya, ada Bu Reta juga yang selalu semangat terus mengadakan acara-acara yang memang kita udah komitmen ingin berkontribusi dalam mendevelop profesionalisme pustakawan dan juga skill dari pustakawan itu sendiri. Tentunya saya juga berterima kasih sama Bu Endang Arrawati ya selaku penasehat kita. Ini Bu Endang ada di sini ya. Halo Ibu. Ya. Bu Endang nih top banget ya, penasehat saya dari mulai awal sekali sampai kita FPPTI-nya udah berapa generasi ya Bu ya. Iya deh. Ini selalu setia nemenin kita dan masukannya luar biasa, dan yang pasti juga terus mendorong kita untuk selalu semangat. Kadang kita ini yang suka udah kelelahan, aduh capek udah sama urusan rutinitas, tapi Bu Erna nih selalu nyemangatin terus, jadi pantang menyerah lagi. Iya, oke. Terima kasih Irma. Nah, Bapak Ibu, demikian saya sekali lagi berharap ini semua program bermanfaat untuk kita semua dan kita terus maju dan berkarya bersama, khususnya untuk institusi kita masing-masing dan untuk diri kita dan juga untuk kemajuan dan perkembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mbak Yus. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Irma atas sambutan pembukaannya. Ya, memang kita walaupun disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing di institusi kita, tapi semangat itu terus harus kita jaga untuk terus saling berbagi dan saling bertemu dengan rekan-rekan kita di perpustakaan lainnya. Baik, acara selanjutnya adalah keynote speech dari Ibu Endang Ernawati Emlit sebagai penasehat kami di FPPTI DKI Jakarta. Kepada Ibu Endang Ernawati Emlit, dipersilakan Bu. Terima kasih Mbak Yus. Selamat pagi, yang saya hormati Irma, saya manggilnya semuanya Mbak ya, Mbak Irma Irawati Ibrahim, beserta jajaran pengurus, para pustakawan tercinta dari, saya lihat kebanyakan perpustakaan dari perpustakaan ya, dan ada beberapa dari sekolah, kemudian pada para narasumber, Ibu Meliana dari Binus University, good morning, dan juga untuk Ibu Mutia Anggraini dari UI Library. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Jadi hari ini saya ditugasi sama Ibu Erma untuk menyampaikan keynote speech ya. Keynote speech artinya adalah memberikan pengantar, tapi juga melemparkan ide-ide ke depan apa saja yang
yang harus dilaksanakan oleh perpustakawan dan perpustakaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, keynote speech saya pagi ini saya beri judul Transformasi Perpustakaan dan Layanan di Masa New Era. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena di akhir bulan Desember 2021 ini kita diperkenankan berkumpul walaupun secara daring guna saling bertukar informasi, saling support dan bekerja sama di dalam mengembangkan layanan perpustakaan di universitas dan instansi masing-masing. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada bulan Maret 2019 itu boleh dikatakan sebagai force major, sesuatu yang tiba-tiba terjadi, kita tidak menyangka sebelumnya. Dan kemudian layanan perpustakaan kita tutup atau kita semua mengalami lockdown, bingung ini mau apa ya, dan kita semua harus bekerja dari rumah, tidak boleh ke kantor begitu. Nah, akibatnya para pimpinan dan pengelola perpustakaan khususnya itu sibuk memikirkan bagaimana proses pembelajaran ini bisa tetap berjalan, termasuk layanan di perpustakaan. Blessing in disguise terjadi, itu bahasa saya, blessing in disguise. Karena dengan begitu perpustakaan itu jadi kreatif. Di dalam mengubah layanan yang dulunya on-site menjadi layanan ke pemustaka. Itu sudah pekerjaan yang luar biasa di mana kita tidak boleh bertemu, tetapi bisa seperti itu. Jadi memang menarik, membanggakan, dan sekaligus mengharukan. Ternyata pandemi COVID-19 dengan masih kita alami sampai saat ini. Dan tanpa terasa, layanan perpustakaan itu telah bertransformasi dari model layanan sebelum COVID-19 atau kita sebut layanan on-site sampai ke layanan new era atau hybrid ya. Kita akan pelajari bersama bagaimana kedua perpustakaan perguruan tinggi negeri yang diwakili oleh UI dan perguruan tinggi swasta yang diwakili oleh BINUS ini menanggapi, merancang, melakukan, mengevaluasi, dan mempertahankan layanan yang tepat sejak masa pandemi sampai saat ini. Pasti banyak pelajaran yang bisa kita petik. Karena ini adalah pengalaman praktis. Oleh sebab itu kami mohon para peserta webinar untuk bertanya. Karena saya yakin kedua narasumber ini betul-betul menguasai apa yang sudah mereka lakukan. Nah, sekarang saya akan mulai dari kata transformasi. Menurut KBBI, transformasi artinya adalah perubahan. Bisa berubah bentuk, sifat, fungsi, dan lain-lainnya dengan menata kembali unsur-unsur yang ada di dalamnya atau sudah terjadi. Itu namanya transformasi. Nah, sebetulnya layanan perpustakaan itu bertransformasi tanpa kita sadari pasti berubah, tidak mungkin lah. Karena kan mesti situasi lingkungan itu pasti berubah, kita juga berubah. Nah, di dalam hal ini, terutama yang kita sebut transformasi pada saat ini adalah juga tergantung dari dua hal. Yang pertama, saya sebut istilahnya motivasi. Sebenarnya ya kurang tepat sih motivasi, tapi kehendak yang kuat, maksudnya kehendak yang kuat dari perpustakaan secara internal dulu. Jadi perpustakaan harus melihat secara internal, itu meliputi pustakawannya bagaimana, karena pustakawan sebagai motornya, layanannya bagaimana, koleksinya bagaimana, produknya bagaimana, sistemnya bagaimana, dukungan TI bagaimana, itu internal. Tetapi kita juga harus melihat dari faktor atau motivasi eksternal itu. Bagaimana organisasi induk kita, bagaimana strateginya, visinya, misinya saat ini. Kemudian jangan lupa juga adanya COVID-19, new era, itu juga termasuk faktor internal. Oleh sebab itu, kemarin di pelatihan webinar yang lalu, Bapak dan Ibu sudah diajari bagaimana kita membuat strategi yang berdasarkan design thinking. Itu salah satunya. Yang lain masih banyak.
tetapi itu bisa dipakai. Nah, kemudian di sini saya menemukan juga suatu istilah ya, pustakawan sekarang itu wajib memiliki transformation leadership. Sekali lagi, transformation leadership. Jadi transformation leadership itu adalah kepemimpinan transformatif bahasa Indonesianya, yaitu kemampuan pemimpin untuk melakukan transformasi baik visi, misi, strategi, kemudian juga layanan, kemudian semuanya sumber daya yang ada di dalamnya itu diolah yang sesuai dengan kebutuhan user masing-masing. Karena saya yakin pemustakanya itu berbeda, kondisinya berbeda. UI pasti berbeda dengan BINUS, pasti. Nanti kita lihat bahwa UI itu adalah juga jurusannya banyak dan kemudian mereka intens juga di samping layanan evaluasi begitu. Kemudian di BINUS, saya tahu bahwa di BINUS itu adalah basicnya adalah IT based service. Nah, bagaimana IT based service ini manfaatnya di dalam membuat langkah-langkah transformasi tersebut. Rekan-rekan pustakawan yang terkasih, nah ada sih pendapat dari Gilskul dan Metsar tentang libraries and lifelong learning. Jadi di masa yang akan datang, perpustakaannya seperti apa? Jadi yang pertama, perpustakaan itu terus menekankan pengembangan koleksi ini tetap. Kemudian bagaimana cara aksesnya, kemudian produk informasi juga meningkat seperti apa, dan kemudian juga layanannya yang disesuaikan dengan pengguna. Kemudian yang kedua, itu fungsinya perpustakaan itu harus mengajar pemustaka. Tergantung pemustakanya siapa. Itu boleh mahasiswa, dosen, kemudian peneliti ataupun karyawan yang ada di situ. Itu kita fungsinya adalah mengajar, sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah hybrid library itu. Hybrid library ini adalah saya artikan memadukan tradisi terbaik masa lalu. Jadi dulu kita punya apa? Struktur, layanan, penyedia sumber informasi dengan dipadu dengan perpustakaan elektronik atau virtual. Nah, itu adalah hybrid library. Kemudian nanti kita bicarakan juga hybrid layanan ya. Jadi apa yang pantas untuk layanan-layanan yang di masa depan. Nah, kemudian untuk ini kita masih kurang kalau hanya itu. Sebagai perpustakaan kita harus dituntut untuk kreatif, fleksibel, nah dan relevan dengan materi pembelajaran akademik. Karena kita sebagian besar adalah perpustakaan perguruan tinggi. Kalau sekolah juga begitu, jadi harus bagaimana pembelajaran di sekolahnya, bagaimana itu diikuti saja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perpustakaan harus berkolaboratif ya dengan siapa saja, baik negeri maupun swasta, tingkat lokal, tingkat daerah, tingkat nasional, tingkat internasional. Nah, itu selalu kita bina. Nah, itu perpustakaannya seperti itu. Nah, sekarang fungsinya bagaimana? Sekarang fungsinya perpustakaan itu juga harus bertransformasi. Dari apa? Sekarang kita itu, perpustakaan kita kebanyakan itu adalah masih berupa study center. Study center maksudnya itu adalah perpustakaan sebagai pusat belajar, dapat dipakai untuk menunjang pembelajaran. Tempat anak-anak belajar, koleksinya ada, ya disesuaikan dengan kebutuhan mereka, tapi ini tidak cukup. Saya mempunyai tantangan dua saja fungsi perpustakaan bertransformasi. Jadi dari studi center, saya ingin perpustakaan itu menjadi learning center. Jadi learning center artinya tidak hanya sekedar pusat, tidak hanya untuk tempat belajar saja, tetapi perpustakaan itu, keberadaan perpustakaan itu juga bisa difungsikan sebagai tempat untuk mendukung proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu learning center. Naik satu lagi deh tantangan saya. Satu lagi adalah saya ingin perpustakaan kita berfungsi sebagai research center. Nah, di dalam research center ini, perpustakaan itu dapat dipergunakan sebagai pusat informasi untuk mendapatkan bahan, data, dan informasi dalam menunjang pembelajaran dan penelitian. Nah, untuk itu kita harus bagaimana ya?
Jadi peran baru. Jadi peran baru perpustakaan itu harus bagaimana? Secara teknisnya bagaimana? Yang pertama itu kita harus mau bermitra dengan user ya, dengan fakultas, dengan center, dan spesialis-spesialis lain untuk menyampaikan informasi dan instruksi. Yang kedua adalah merancang program instruksional untuk akses informasi. Yang ketiga, mengajar mahasiswa dan user yang lain lagi. Yang keempat, kita harus melayani sebagai konsultan ya, sebagai sumber daya informasi, isu-isu ya, kita harus bisa menangkal isu dan masalah. Kemudian mengembangkan atau menerapkan kebijakan informasi, membuat alat akses informasi, melestarikan informasi itu jangan lupa, kemudian berperan sebagai pemimpin dan fasilitator dalam memperkenalkan teknologi informasi. Banyak sekali ya, ada 8 hal yang harus kita lakukan sebagai perpustakaan begitu. Nah, sekarang terakhir yang akan saya sampaikan. Saya akan sampaikan kemudian kompetensinya harus seperti apa? Ingat, kompetensi adalah pengetahuan, skill, dan sikap kerja yang harus dimiliki pustakawan. Ini saya peroleh tidak dari SKKNI, tidak, tetapi saya peroleh dari suatu riset yang dilakukan yang di kajian tahun 2021 oleh Perpustakaan Nasional. Kebetulan juga anggotanya adalah anggota FPTI. Jadi kompetensi yang sudah diriset itu yang diperlukan sekarang adalah kompetensi di bidang teknologi informasi. Itu yang utama, itu yang pertama. Karena apa? Karena teknologi informasi itu memudahkan kinerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Itu TI. Yang kedua adalah public speaking dan komunikasi. Karena kita itu adalah sebagai agen literasi informasi. Sehingga pustakawan itu saya harapkan atau Ibu harapkan sebagai komunikator yang andal ya di dalam mendukung perpustakaannya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi di bidang media digital. Itu sangat urgent juga. Jadi pustakawan harus memahami komunikasi, pemasaran dengan memanfaatkan media digital di perpustakaan. Yang apa? Kebanyakan user kita itu adalah dari generasi milenial. Walaupun kita juga tidak bisa melupakan user kita, pemustaka kita yang katakannya dari baby boomers begitu ya. Itu tidak boleh. Oleh sebab itu peran hibrid itu penting. Kemudian juga kompetensi kita di bidang literasi. Jadi kita tidak hanya menerangkan tentang apa sarana perpustakaan, cara akses, tapi ada literasinya, literasi informasi, bukan literasi informasi dalam artian mendapatkan bagaimana menemukan sumber kemudian menjadikan tulisan, enggak, tapi literasi di sini itu termasuk bagaimana kita menangkal infodemik. Kita kemarin sudah ada webinar ya, infodemik itu apa, hoax itu apa, post-truth itu apa, dan kita sebagai pustakawan harus bisa menangkal itu. Nah, kemudian yang terakhir, itu kita harus bisa menjadi seorang trainer, seorang konsultan, seorang wirausahawan di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Sekali lagi saya sebut 3 yang ke atas tadi adalah teknologi informasi, public speaking dan komunikasi, yang ketiga adalah media digital. Paling tidak itu. Nah, rekan-rekan pustakawan, demikian motivasi dan tantangan ke depan perpustakaan di masa new era yang harus kita perjuangkan dan raih bersama. Kita harus tetap saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling mendukung di dalam memajukan perpustakaan beserta layanan perpustakaan di masa new era. Terima kasih, selamat berjuang, dan Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya kembalikan pada Ibu Yus. Terima kasih kepada Ibu Endang Ernawati, Emlit, atas keynote speech yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Dan seperti biasa, Ibu selalu memberikan motivasi yang luar biasa kepada kami pustakawan untuk terus berjuang, memberikan masukan-masukan yang berarti buat pengembangan perpustakaan khususnya dan pustakawan juga.
boleh kami simpulkan bahwa apa yang tadi Ibu berikan merupakan hal yang sangat positif, di mana pustakawan harus berusaha untuk lebih kreatif dalam memberikan layanan onsite, dari layanan onsite ke layanan daring. Dan tentu saja hal ini sangat menarik dan membanggakan serta sekaligus mengharukan, karena layanan perpustakaan harus bertransformasi dari layanan onsite menjadi layanan hybrid. Perpustakaan juga harus meningkatkan fungsinya dengan melakukan transformasi kepemimpinan, di mana seorang pemimpin dari perpustakaan harus bisa menjadikan perpustakaan ini selain sebagai studi center, juga harus dikembangkan kemudian menjadi learning center dan juga menjadi research center. Jadi 3 fungsi tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh pimpinan perpustakaan, agar perpustakaan bisa dilihat oleh pimpinan instansinya bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian guna mendukung layanan hybrid tersebut, maka pustakawan juga harus tetap saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam memajukan perpustakaan beserta layanan perpustakaan di masa new era ini. Kemudian untuk melakukan hal tersebut tentunya dibutuhkan kompetensi yang tadi setelah disebutkan oleh Ibu Endang Ernawati. Adalah kompetensi yang pertama adalah kompetensi di bidang teknologi informasi, public speaking dan komunikasi, kemudian literasi, dan kompetensi sebagai trainer ataupun konsultan ataupun sebagai wirausahawan. Kemudian juga kompetensi di bidang media digital. Demikian ringkasan sedikit dari keynote speech yang Ibu Endang sampaikan tadi, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua. Baik, terima kasih Bu Endang sekali lagi atas keynote speech yang sangat bermanfaat bagi kami. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan acara utama saat ini, yaitu adalah penyampaian materi dari kedua narasumber, yaitu Ibu Meliana dari Binus University dan Ibu Mutia Anggraini dari Universitas Indonesia, yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Evalin Suryanti. Kepada kedua narasumber, Bu Meliana dan Ibu Mutia Anggraini beserta Bu Evalin, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yus. Teman-teman sekalian, selamat pagi. Sudah bersama dengan kita saat ini Ibu Meliana serta Ibu Mutia Anggraini sebagai narasumber kita. Jadi kalau berdasarkan tadi dari sambutan yang disampaikan oleh Ketua FPPTI DKI, kemudian kita juga diperkaya oleh Ibu Ernalia, Ibu Endang Ernawati, yang sudah mengantarkan tentang tema yang akan kita bahas dan dapat berbagi bersama untuk pagi ini hingga siang hari nanti. Maka bagaimanakah kondisi dari masing-masing perpustakaan yang dikelola oleh teman-teman di Universitas Indonesia serta teman-teman di Binus University telah mentransform, jadi mengubah bentuk-bentuk layanannya. Jadi bukan meniadakan bentuk-bentuk layanan yang sudah ada, tetapi bagaimana mencermati lingkungan sekitar yang ada, kemudian bagaimana dengan kapasitas yang ada di internal untuk bisa mentransformasi segala bentuk layanan perpustakaan yang selama ini kita miliki. Nyatanya mungkin beberapa sudah perlu mengadakan perubahan bentuk, karena memang sudah harus disesuaikan kembali
dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan dari pemustaka kita. Nah, bagaimana ini semua dialami, kemudian dicoba rancang kembali oleh teman-teman di perpustakaan Bina Nusantara University serta di Universitas Indonesia, sebentar tentu akan disampaikan langsung oleh pakarnya yang menakodai program ini di perpustakaannya masing-masing. Maka pada kesempatan ini untuk pertama saya akan perkenalkan dulu narasumber kita dari Library and Knowledge Center di Bina Nusantara University, Ibu Meliana Eskom, MSc, sebagai narasumber yang pertama. Beliau adalah seorang tenaga dosen dengan JJA Lektor 200, lalu menjadi juga sebagai tenaga pengajar, beliau juga adalah manajer dari Library and Knowledge Center di Bina Nusantara University sejak bulan November 2019. Sebelum itu, beliau sudah mempunyai karir panjang sekali di BINUS. Jadi berawal sebagai Software Laboratory Center Teaching Assistant pada tahun 2006. Nah, tentu saja karir yang demikian panjang ditopang oleh latar belakang pendidikan beliau yang juga demikian panjang dan luar biasa. Panjangnya karena mari kita saya coba untuk perkenalkan. Pada tahun 2009 hingga 2011 beliau menempuh pendidikan School of Engineering untuk bidang Software System Engineering. Kemudian pada tahun 2005 hingga 2009 berarti sebelum S2 Ibu? S1 harusnya Ibu Eva. Aha. 2005 S1. 2005 sampai 2009 S1-nya. 2005 hingga 2009 menyelesaikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Information System. Kemudian pada tahun 2017 beliau sedang menempuh pendidikan S3. Diestimasikan tahun 2020 kemarin sebetulnya selesai ya Ibu ya? Belum Bu, ada perpanjangan. Diharapkan untuk selesai dan saat ini ada mencoba untuk perpanjangan menyelesaikan kandidat doktornya untuk bidang computer science di Bina Nusantara University juga. Nah, sebagai tenaga pengajar, beliau juga sudah mempunyai sekian banyak publikasi yang ditulis sejak tahun 2018 dan rata-rata kalau saya lihat di sini setiap tahun bisa publikasi 5 hingga 6 artikel. Luar biasa. Nah, juga beliau sedang melakukan penelitian dari hibah penelitian dasar kompetitif nasional dari yang didanai dari DIPTI, dan ada sejumlah prestasi lainnya dari beliau, antara lain beliau juga sudah memperoleh ya satu penghargaan dan tersertifikasi dari DAAD Scholarship Awardee pada tahun 2009 beliau peroleh ini. Kemudian ada beberapa kompetensi yang lain, yang terakhir terbaru adalah Dive into Refactoring Certification yang diperoleh pada tahun 2019. Nah, tanpa berpanjang kata, kata orang tadi tidak kenal maka tak sayang, maka dengan perkenalan sedikit tentang Ibu Mei, panggilan akrabnya Ibu Mei ya Bu ya.
Ibu Mei, maka silakan Ibu Mei pada kesempatan ini akan menyampaikan sharing beliau terkait tentang bagaimana transformasi yang terjadi di LKC Binus University. Silakan Bu Mei. Terima kasih Bu Eva. Ini waktu yang diberikan berapa lama Bu? Waktu kita untuk presentasi 30 menit Ibu. Oke, baik. Silakan Bu Mei. Saya izin share screen ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Pagi Bu Erna, Bu Irma, Bu Eva, Bu Mutia, dan rekan-rekan librarian lainnya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan untuk saya sharing terkait dengan transformasi dari library services yang ada di Bina Nusantara. Ya tadi seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Meliana, hanya satu kata saja, jadi bisa dipanggil Mei, Bu Mei, Mbak Mei juga boleh, silakan. Nah, di sini saya selaku Library and Knowledge Center Manager dari Bina Nusantara. Jadi perpustakaan di BINUS sendiri kita kenal namanya dengan Library and Knowledge Center atau biasa disingkat dengan LKC. Nah, kita sendiri library ini ada di beberapa kampus ya, dan kita terintegrasi di bawah koordinasi saya untuk yang Jabodetabek, karena kita masih ada kampus di luar Jabodetabek di Malang, Bandung, dan Sun untuk yang Semarang. Nah, itu nanti akan ada kepala perpustakaan lainnya. Nah, untuk yang saya handle ini yang di Jabodetabek sampai Alam Sutra, Bekasi, dan yang di Senayan, dan pusatnya ada di Kemanggisan. Oke ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya, introduce dari Bu Endang Ernawati terkait dengan istilah transformasi. Nah, transformasi sendiri itu intinya adalah perubahan ya Bapak Ibu. Tapi saya pribadi sebenarnya belum merasa cocok bahwa kita menggunakan kata-kata transformasi library services. Karena biasanya penggunaan kata-kata transformation of library, transformation of something else, itu memang untuk suatu perubahan yang besar dan signifikan. Oke. Sedangkan yang di request hari ini adalah lebih ke implementasi dari penerapan services secara hybrid. Memang ini adalah satu langkah, one step to transformation, tapi belum fully transformed. Oke ya, jadi yang saya observe dari perguruan tinggi di Indonesia, khususnya library-nya sendiri belum fully transform sesuai dengan ekspektasi perkembangan revolusi industri 4.0, bahkan sekarang udah mulai ke 5.0. Oke, jadi mungkin tadi ya, saya mau meng-highlight kembali supaya tidak ada misinterpretasi, bahwa transformasi ini biasanya penggunanya untuk sesuatu yang besar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berbicara terkait dengan koleksi sebelumnya berupa koleksi cetak, printed collection, kayak printed buku. Dan lalu ada perubahan yang terjadi, dan perubahan itu menjadi elektronik ya, yang mungkin kita sering dengar dengan istilah e-book, e-textbook. Nah, kalau berubahnya hanya dari bentuknya saja, dari kertas menjadi elektronik, itu kita lebih kenalkan dengan istilah digitalisasi. Ya, atau untuk proses yang manual, lalu kita punya aplikasinya, disebut dengan komputerisasi. Nah, transformasi ini apa? Transformasi ketika memang dari prosesnya sendiri berubah secara signifikan. Mungkin bisa saya contohkan terkait dengan koleksi, karena tadi saya mengambil contoh koleksi ya. Koleksi kita ke depannya mungkin tidak akan lagi dikotak-kotakan menjadi buku, jurnal, artikel, multimedia, dan lain-lain, tapi ya benar-benar sebuah koleksi elektronik. Di mana ketika kita melakukan pencarian, mereka akan memberikan semua referensi yang terkait dengan pencarian kita. Bahkan tidak hanya berupa keyword, bisa tergantung dari referensi kita. Misalnya saya sebagai dosen, saya butuh sebuah referensi untuk research, nah mereka akan mencarikan related dengan research. Atau ketika mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, tesis, untuk satu topik, dan dia butuh referensi dari subtopik buku-buku yang ada atau referensi-referensi yang ada,
koleksi itu bisa menginformasikan bahwa sumber ini dari buku A, dari jurnal A, dari artikel A, bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan referensi terhadap penelitiannya, terhadap tugas akhirnya, dari resource apa saja, konten apa saja, ABC akan langsung di summarize seperti itulah. Nah, itu baru kita sebut sebagai transformation dari koleksi yang ada. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita baca penelitian yang ada saat ini, ada satu penelitian yang menjelaskan lebih detail terkait dengan future library transformation itu seperti apa, dan kita mengarah ke sana. Tapi belum benar-benar kita implementasikan untuk transformasinya. Oke ya. Jadi di sini saya akan sharing terkait dengan implementasi services hybrid yang tadi sudah diintroduce juga dari Bu Irma. Bagaimana kita membuka layanan on-site terbatas yang tadinya full on-site sebelum pandemi, lalu pandemi kita dipaksa untuk online, lalu sekarang sudah mulai kondisinya membaik, mahasiswa juga diizinkan untuk kuliah on-site. Nah, secara otomatis library pun juga terbuka untuk mahasiswa. Ya, tidak hanya mahasiswa, tapi dosen ataupun pemustaka lain. Oke, nah ini basic saja. Ini saya ambil dari sebuah penelitian. Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan library services transformation itu menjadi lebih cepat, atau kita sebut dengan istilah katalisnya. Oke, ada kebutuhan dari customer yang berubah. Jadi ketika kebutuhan customer itu berubah, secara otomatis kita juga akan melakukan perubahan. Ya, dari sisi services-nya, dari sisi collection atau library secara keseluruhan. Adanya kompetisi ya, otomatis kita ingin menjadi lebih baik. Karena ada kompetisi itu sendiri. Lalu ada inovasi, ide-ide baru yang muncul untuk pengembangan. Ada perubahan data, ya data format datanya itu sendiri, atau jumlah datanya sendiri. Ya, kita kenal dengan istilah big data saat ini. Nah, bagaimana kita bisa compromise dengan big data tadi? Oke, value yang kita angkat berubah. Nah, secara otomatis kita akan melakukan perubahan, kita akan melakukan transformasi. Dan saat ini teknologi inilah ya yang tadi juga disebutkan dari Bu Erna. Teknologi inilah salah satu yang mempercepat proses perubahan, proses transformasi yang ada. Jadi kita akan reinvent ya, bagaimana kita melakukan proses yang ada di library. Digital library kita mau dibawa ke arah mana? Tapi kita harus stay relevan dengan kebutuhan dari pemustaka kita. Kita harus reskill ya, reskill dari librarian, skill-skill librarian, karena kita mau melakukan perubahan services, kita memiliki plan untuk melakukan transformasi. Jika tidak disupport dengan skill-skill yang ada, pasti tidak akan jalan. Dan kita akan keep engaged ya, jadi bagaimana kita bisa menyediakan koleksi-koleksi kebutuhan-kebutuhan yang memang custom sesuai dengan kebutuhan dari pemustaka tersebut. Nah, dari teori yang saya ambil dari penelitian ini, saya tambahkan satu hal yaitu COVID, pandemik. Jadi ini adalah salah satu katalis yang sangat amat efektif ya, mau nggak mau memaksa kita semua untuk berubah ya, proses bisnisnya, the way kita bekerja, belajar ya, termasuk di library. Ya, jadi ya tadi yang disebut ya blessing in disguise ya, kita salah satu sisi positif yang kita bisa ambil adalah dengan adanya pandemi ini kita jadi berubah lebih cepat, berubah ke arah yang lebih baik. Kita transform proses transformasi yang ada menjadi lebih cepat. Nanti, Ais. Oke, nah ini saya ringkas sedikit terkait dengan services yang common, yang pasti ada di semua perguruan tinggi, dan yang pasti sekarang berjalan ke arah transformasinya adalah ke arah sini. Oke, yang pertama reader service. Jadi reader service yang tadinya kita punya library fisik, pemustaka datang, membaca, belajar, ya, research di perpustakaan, sekarang mulai bergerak ke arah online. Ya, online disupport dengan website, dengan aplikasi yang ada, atau platform apapun yang disediakan dari masing-masing perguruan tinggi tersebut. Oke. Dari circulation service-nya, koleksinya tadinya printed, lalu kita mulai ke arah e-collection. Tapi memang kita akui ya, teman-teman semua, bahwa
printed collection kita saat ini pasti masih lebih banyak dibandingkan electronic collection. Oleh karena itu, untuk mensupport kita bisa menggunakan yang namanya delivery services. Karena infrastruktur di Indonesia sendiri dengan adanya startup seperti Gojek, Grab, dan lain-lain, itu sangat membantu proses delivery, proses transformasi untuk kita memberikan layanan sirkulasi, user bisa membaca printed book di rumah tanpa harus datang ke perpustakaan. Oke, dan terkait dengan electronic collection pasti akan disupport dengan cloud computing sehingga nanti electronic collection itu bisa dibaca dari manapun. Nanti yang kita batasi adalah privilege-nya ya, bagaimana user bisa baca, aksesnya berapa banyak. Nah, ini juga akan terkait dengan publisher. Oke. Lalu untuk reference service, nah mungkin kita masih punya ya corner-corner as librarian atau reference desk, reference corner, something like that. Nah sekarang udah moving ya, kita pasti provide online chat services. Bisa dari chat services yang ada di platform kita, di website kita, ataupun melalui aplikasi ketiga seperti WhatsApp, Line, atau bahkan email ya, email masih bisa digunakan secara official saat ini. Dan kedepannya mungkin bukan librarian yang balas lagi, tapi lebih ke sistem ya yang kita kenal dengan istilah chatbot saat ini itu sudah mulai diimplementasikan dan kita bisa gunakan juga transformasinya. Jadi bukan tadinya manual, kita face to face ngobrol, ya diskusi, lalu jadi online bisa menggunakan Zoom, MS Team atau tadi ya Messenger application, tapi kita bisa gunakan AI. Ya, AI, penerapan NLP, dan di sini jadi sistem yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang general. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan khusus baru difasilitasi oleh para librarian. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktor yang mensupport proses transformasi dari services kita. Digitation ya, jadi proses kita mendigitalisasikan koleksi-koleksi kita. Real-time support, ini juga sudah disupport di teknologi-teknologi yang ada. Kita tidak lagi dibatasi oleh tempat, ya waktu, banyak aplikasi yang bisa mensupport kita untuk work from home, kita bisa real time support dengan bantuan notification, jadi begitu ada inquiries atau request masuk, kita bisa langsung tahu, dan kita bisa langsung merespon. Ya. Collaboration and innovation, dan ini sangat berasa, karena di BINUS sendiri kampusnya tersebar, dan masing-masing kampus, hampir semua kampus kita punya library, kita harus benar-benar bisa berkolaborasi di sini. Oke, dan otomatis kita juga harus align dengan organization goal. Di sini adalah perguruan tinggi ya, universitas kita sendiri. Kebijakan apa yang diberikan, visi misi apa dari universitas, nah itu harus kita adopt juga menjadi visi misi dari library. Seperti itu. Oke, nah ini lebih spesifiknya, jadi LKC, Services Transformation, saya gambarkan menjadi 3 gambar besar seperti ini, mulai dari yang bawah. Jadi, services yang ditampilkan di sini lebih ke bagaimana kita memberikan services, belum melakukan perubahan format services itu sendiri. Nanti akan saya informasikan terkait dengan perubahan format di slide berikutnya. Oke, jadi the way we do service, pertama, face-to-face, on-site. Ya, jadi sebelum adanya pandemi, saya bisa bilang 98% services yang dilakukan itu on-site. Ya, on top of that kita masih punya WhatsApp, telepon, email, tapi sedikit. Karena mungkin dari karakteristik pemustakanya sendiri pun lebih prefer untuk datang ke perpustakaan. Ya, sekaligus menikmati fasilitas fisik yang ada. Oke. Lalu dengan adanya kondisi pandemi yang warna ungu di sini, kita bukan dari on-site, hybrid, beronline, tapi kebalik ya Bapak Ibu ya dengan kondisi pandemi. Kita dari on-site lalu dipaksa full online dengan adanya lockdown. Ya, regulasi pemerintah, full lockdown, siap nggak siap, kita jalankan online. Dan syukurnya untuk BINUS kita memang sudah punya website library, sudah punya sistem, disupport dari beberapa aplikasi yang disediakan dari BINUS, sehingga kita bisa menjalankan online services tadi dengan baik, meskipun dengan kondisi yang istilahnya tiba-tiba. Ya, urgensi, tiba-tiba lockdown, tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan, kita bisa melakukan perubahan service tadi dengan baik. Nanti saya akan informasikan lebih detail bagaimana kita mengcover tadi.
Jadi mungkin nanti bisa diadopsi dari Bapak Ibu jika dibutuhkan, jika memang kondisinya sama dan memang disupport dengan teknologi yang sama. Seperti itu. Dan yang saat ini, yang paling besar ini, kita jalankan adalah hybrid. Dalam artian, kita masih jalankan online karena kita rasa itu memang efektif, dan regulasi pemerintah juga belum memungkinkan 100% onsite. Jadi kita jalankan online plus onsite. Nanti saya juga akan informasikan, saya sharing terkait dengan bagaimana sih implementasi onsite, limited onsite service di KC BINUS. Apa sih yang kita pertimbangkan, kebijakan-kebijakan apa yang harus kita ambil untuk membuka onsite services ini. Seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, salah satu challenge di BINUS itu adalah kita punya beberapa library yang tersebar dalam satu manajemen, jadi otomatis kita harus bisa berintegrasi, berkoordinasi dengan baik. Nah, sebelumnya kondisinya seperti ini. Jadi librarian, pustakawan kita dialokasikan di satu library khusus. Jadi secara otomatis semua services di library itu, di kampus itu depends on librarian yang ada di sana. Itu kondisinya, karena tadi saya sebutkan ya, onsite services itu yang kita lakukan sebelum pandemi. Lalu koleksi printed juga ya distribute based on kampus. Karena jurusan yang ada di BINUS itu banyak sekali bervariasi dan ada kondisi-kondisi 1-2 jurusan hanya buka di 1 atau 2 kampus. Otomatis kita akan menyesuaikan koleksi yang ada. Tapi sangat mungkin koleksi tadi dibutuhkan di request dari pemustaka dari kampus lain. Maka kita ada intra-library loan, dan ini jalan, mau nggak mau jadi jalan banget ketika adanya pandemi. Kita sudah ada before, tapi tidak banyak, dan mostly yang request dari dosen, bukan dari mahasiswa. Nah, after pandemic, jadi kita lebih efektif dalam pemanfaatan koleksi printed-nya. Oke. Nah, communication channel-nya tadi ya, face-to-face, on-site, email, WhatsApp, itu yang paling banyak dilakukan. Kita masih ada line, kita masih ada telepon, tapi tidak yang paling banyak digunakan saat itu. Oke, lalu kondisinya unequal resource distribution, dalam artian ya tadi karakteristik kampusnya berbeda, koleksinya berbeda, student body-nya, pemustakaan juga beda, nah jadi distribusinya pasti jadi tidak seimbang. Meskipun sudah dialokasikan sedemikian hingga, sudah di-planning sedemikian hingga, tetap ada kondisi-kondisi di mana resource kita tidak seimbang. Di satu kampus terlalu hektik, di kampus lain ternyata sedang lowong, istilahnya seperti itu. Localized data ya, jadi biasa pencatatan datanya juga lokal ya untuk beberapa yang tidak disupport aplikasi. Lalu kita sudah cashless payment, tapi paymentnya masih on-site. Saat itu masih menggunakan debit BCA ataupun menggunakan kartu flash. Nah itu beberapa, jadi masih banyak sebenarnya, tapi ini saya coba compile beberapa highlight-nya saja, karena waktunya juga terbatas. Nah, lalu kita move ke kondisi kedua ya, rekan-rekan, Bapak Ibu semua, di mana tiba-tiba ada kasus di bulan Maret 2020, kasus COVID masuk ke Indonesia, kita otomatis lockdown semuanya ya, termasuk edukasi. Universitas adalah salah satu sektor yang diwajibkan untuk lockdown. Jadi dengan adanya lockdown ini, all forced to be transformed online. Jadi semua benar-benar harus berubah menjadi online, siap tidak siap, bisa atau tidak. Ya. Tadi sudah saya sebutkan, kebetulan kita sudah punya platform yang bagus, digital library kita. Jadi kita punya library fisik perpustakaan, kita juga punya digital library melalui library.binus.ac.id. Dan inilah yang kita jadikan satu apa istilahnya ya, satu wadah untuk library services kita. Nah, cuma ada permasalahan lain. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa utilisasi printed. Nah, saat itu adalah challenge yang belum bisa kita fasilitasi karena kita juga sendiri tidak bisa akses perpustakaan. Ya, dilarang untuk masuk ke area kampus. Jadi ada sekitar 3 bulan kita tidak bisa utilisasi koleksi printed kita, padahal koleksi printed kita lah yang paling banyak compare digital, electronic collection yang ada. Oke. Lalu untuk komunikasinya kita jalankan online communication melalui email, WhatsApp, Line, tapi asinkronus. Dan dengan adanya asynchronous communication ini, asinkronus ini dalam artian kita komunikasi tidak langsung ya, tidak langsung dijawab, tidak langsung direspon. Ya, apalagi email, mungkin bisa keesokan harinya ya, maksimum 24 jam baru di-reply. Nah, ada beberapa kendala, akhirnya kita,
inisiatif mengadakan reference clinic melalui Zoom atau MS Teams. Nah, di sini kita bisa melakukan synchronous communication meskipun online, tidak face to face. Jadi sebenarnya beberapa yang kita lakukan di sini juga bertahap ya Bapak Ibu, kita terus melakukan evaluasi, feedback, lalu muncul beberapa services tambahan. Nah, ini salah satu yang bertransform. Yang tadinya kita hanya menyediakan corner sesuai kebutuhan pemustaka yang baru datang. Nah, untuk reference clinic ini kita lebih istilahnya buka kelas-kelas, kita bikin schedule-schedule. Dan juga memungkinkan jika pemustaka butuh topik khusus, diskusi khusus, di waktu yang khusus, itu juga bisa kita fasilitasi. Dan cloud-based data, jadi data kita terintegrasi di semua kampus. Payment kita juga akhirnya bekerja sama pertama kali dengan GoPay untuk pembayaran denda ya, karena kan buku peminjamannya free untuk pemustaka, hanya ketika pengembaliannya terlambat kita kenakan denda. Itu pertama kita kerjasama dengan GoPay. Sampai saat ini kita sudah cover untuk semua QRIS ya, termasuk link, OVO, dan lain-lain. Dan kita juga waktu itu kebetulan develop virtual library virtual tour. Jadi user bisa juga merasakan situasi perpustakaan meskipun tidak hadir secara khusus. Dan harapannya virtual tour ini nanti bisa di-engage lebih jauh, mungkin ke arah augmented reality, jadi kita bisa gabungkan ya fasilitas fisik dengan augmented reality ya, simulasi-simulasi yang ada di sana. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini yang pasti disupport by teknologi ya. Yang pertama, dari website kita, library.binus.aceh.id, dan disupport dari Office 365. Jadi untuk Binusian, kita menyebut istilah Binusian adalah semua stakeholder Binus yang mulai dari dosen, staf, mahasiswa, alumni, dan lain-lain, itu kita sebut sebagai Binusian, difasilitasi Office 365. Dan 365 inilah, Office 365 inilah yang kita jadikan salah satu teknologi untuk mensupport features-features yang belum ada di website. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk membangun sebuah sistem, untuk membangun sebuah website, aplikasi, itu butuh waktu yang tidak sebentar. Sedangkan kebutuhan saat itu adalah instan. Library harus tetap jalan, library harus tetap menyediakan servicesnya. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan beberapa aplikasi yang disediakan dari 365 Office ini. Nah, gimana caranya? Ini saya coba detailkan. Jadi kita menggunakan beberapa aplikasi yang ada di Office ya. Di sini mulai dari MS Form. MS Form ini basically mirip seperti Google Form. Kita buat sebuah form yang bisa diisi oleh user sesuai dengan request inquiries mereka apa. Oke. Dan kenapa kita pilih MS Form? Karena dengan MS Form ini kita bisa memvalidasi user. Ya, karena mereka harus login dengan email domain Binus, kita bisa secara langsung memvalidasi, memverifikasi apakah mereka Binusian, apakah mereka benar mahasiswa kita, dan seterusnya. Ya, jadi instead of Google, kita menggunakan MS Form dengan alasan tadi, dan di sini kita sudah sediakan form-form yang memang sesuai dengan services yang kita sediakan. Contohnya, kita punya Turnitin plagiarism check, jadi ketika ada kebutuhan untuk pengecekan similarity, bisa menggunakan form tersebut, atau peminjaman buku delivery, pengembalian buku, pembayaran denda, reference services, kita buatkan masing-masing formnya di sana. Oke. Lalu setelah kita buatkan MS Form, bagaimana cara follow up-nya? Karena kan pasti ada kendala. Ketika user submit di MS Form, notification-nya dikirim melalui email. Emailnya hanya integrate ke satu email pembuatnya. Sedangkan kita punya banyak librarian yang menghandle, let's say reference, kita punya banyak reference librarian yang seharusnya memfollow up tadi, antar kampus juga. Nah, di sini kita manfaatkan Power Automate. Jadi dengan adanya Power Automate ini, kita bisa secara otomatis send notification ke semua PIC ya, kita sebut PIC librarian. Ya, mungkin contoh yang tadi, terkait dengan kasus reference, kita bisa masukkan PIC reference librarian di sini, dan mereka secara otomatis akan menerima notification, mereka bisa mengakses datanya juga sekaligus, dan di sini datanya kita juga otomatis record di SharePoint, dan mereka bisa memfollow up di sana. Oke, lalu bisa tambahannya ntar MS Team kita follow up ke mahasiswa,
bukan mahasiswa ya, pemustakanya, bisa dosen juga, karena bisa dosen juga. Lalu kita bisa monitoring juga ya, misalnya saya ingin monitor proses follow up-nya bagaimana, dan by the end kita bisa send feedback user melalui email. Jadi ini yang so far kita rasa sangat efektif untuk memfasilitasi aplikasi yang memang belum develop. Saya rasa Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama ya, mendadak tiba-tiba kita diminta untuk melakukan online services tapi tidak disupport dengan platform. Nah ini salah satu yang bisa difasilitasi dengan penggunaan MS Office 365. Ini salah satu framework yang kita sudah lakukan dan dirasa efektif, koordinasi juga cukup baik. Nah, ini terkait dengan perubahan services, pasti otomatis kita butuh sosialisasi juga. Ini saya cepat aja beberapa yang kita buat, poster-poster untuk sosialisasi services kita yang berubah, seperti book delivery services. Kita mensosialisasikan kembali penggunaan e-book collection, kita sosialisasikan terkait dengan pembayaran denda melalui GoPay, lalu library virtual tour, dan reference clinic. Ini hanya beberapa contoh saja. Oke. Nah, ini masuk ke hybrid services. Jadi yang saat ini kita jalankan dari bulan September, karena memang baru di bulan September ini mahasiswa diizinkan untuk perkuliahan onsite. Jadi kita lakukan limited onsite services. Limited dalam artian mahasiswa atau dosen harus booking terlebih dahulu, harus registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita manfaatkan Binus Mobile Application dan aplikasi MS Booking. Lalu di sini kita harus menentukan services mana sih yang bisa dijalankan onsite, mana yang harus online, lebih efektif online, dan mana yang bisa dijalankan keduanya. Oke, ini saya beri contoh, kayak misalnya onsite otomatis room computer facilities karena dia memang fisik harus onsite, online seperti plagiarism checking itu lebih efektif kalau online dibandingkan onsite. Atau bot ya, bot untuk yang reference services. Dan bagaimana kita harus mengalokasikan librarian. Nah, di sini kita switching WFO, WFH setiap 1 minggu sekali. Jadi alokasinya adalah ketika librarian menjalankan WFO, mereka in charge untuk online services. Kebalik. Ketika di office mereka in charge untuk on-site services, sedangkan untuk librarian yang WFH, mereka in charge untuk online services. Dan ini cross campus coordination, dan ini juga align dengan university regulation, juga government regulation. Jadi blessing in disguise-nya adalah kita jadi punya hub ya, jadi kita punya konsep hub between digital and physical library kita. Seperti itu, ini materi sosialisasi untuk on-site services di library di LKC Binus. Dan ini beberapa sharing terkait dengan penerapannya, ini beberapa foto, seperti penggunaan akrilik, supaya prokes ya, supaya dari librarian kita tidak langsung kontak jika ada droplet dan lain-lainnya. Lalu kita juga berikan tanda-tanda di sini, memastikan bahwa distance untuk kursi meja itu 2 meter. Nah ini contoh ya, ketika mahasiswa datang ke library untuk on-site services. Jadi yang pasti tadi ya, registrasi untuk layanan atau penggunaan fasilitas. Lalu ketika mereka hadir, kita datakan ulang, memastikan bahwa nomor HP-nya update, kontaknya update, penerapan protokol kesehatan, masker, jaga jarak, kita menyediakan hand sanitizer. Lalu setiap selesai di sore hari kita selalu sterilisasi ruangan. Oke. Lalu penentuan kapasitas maksimal 50% dengan jarak 2 meter minimal. Penerapan shift layanan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Perpusnas saat ini dengan kondisi yang baru, mereka menerapkan 1 hari shift ya. Jadi hanya kapasitas ruangannya, misalnya let's say 1 ruangan itu 100, hanya menerima 100 pemustaka. Nah, kalau di Binus kita buat menjadi 2 shift, pagi dan siang. Jadi kalau kapasitas kita 100, kita bisa menerima maksimum 200, 100 pagi, 200 siang. Seperti itu. Maaf Bu Mei, waktu kita 5 menit lagi. Oke, thank you. Ya ini kita kembali lagi ya, kita akan coba evaluasi terus, karena ini memang kita baru terapkan di September dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kita tentukan shift seperti ini, tapi jika kita rasa memang dibutuhkan shift lebih lama atau lebih cepat, kita pasti akan evaluasi ulang. Lalu kita juga analisa corner-corner atau fasilitas-fasilitas yang memiliki risiko kontak penularan virus, itu kita tutup. Kontak tracing, apabila ada kasus positif, kita sudah punya datanya, kita sudah punya tim satgasnya juga.
Ya, sterilisasi buku ini juga saya rasa dilakukan di semuanya ya, sterilisasi buku ketika dikembalikan, dan staf kita fasilitasi dengan face shield dan akrilik pembatas meja layanan tersebut. Itu. Nah ini ya, ya meskipun kita dipaksa dengan kondisi pandemik, selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ya, di sini ada benefit yang kita dapatkan. Cross campus services-nya lebih jalan kalau di BINUS yang sebelumnya terhambat dari lokasi-lokasi yang terpisah, sekarang kita lebih terintegrasi dengan baik, berkoordinasi dengan lebih baik. Flexibility to adjust pandemic situation. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ntar di lockdown lagi, atau ada perubahan apapun itu, kita jadi lebih fleksibel karena kita sudah mengalami fase online, hybrid, on-site. Ya. Termasuk nanti ketika ada faktor internal resource yang berubah, itu kita juga bisa adjust dengan lebih mudah. Ya, efisiensi dari time untuk pemustaka ataupun untuk pustakawan itu sendiri, kita bisa enhance data integrity kita, koleksi kita review kembali, more balanced resource distribution, dan accelerate library development. Oke. Nah ini mungkin saya cepat aja. Intinya ketika kita melakukan transformasi services, tidak mungkin lepas dari transformasi librarian role. Nah ini beberapa yang saya rasa diterapkan di LKC, jadi beberapa librarian kita itu mulai mengarah ke content creator, ke researcher, educator, trainer. Ini juga align dengan apa yang tadi disampaikan dari Bu Erna ya, social media manager untuk menyediakan materi-materi promosi tadi, IT librarian, Beacon ya untuk promoting librarian tadi juga. Nah, tapi semua ini tidak juga istilahnya kita paksakan si librarian belajar sendiri. Difasilitasi dengan training-training yang ada di BINUS juga. Jadi kayak communication online, kita mengadakan ada training podcast, pembuatan poster, dan lain-lain. Seperti itu. Nah ini mungkin saya skip aja, nanti kan tadi sudah saya sounding di depan ya, Bapak Ibu. Nanti ini yang terakhir, challenge dari library transformation yang mungkin masih menjadi PR untuk kita semua ya, tadi ya terkait dengan skill. Beberapa librarian masih takut untuk berubah. Ya, tapi kita harus embrace mereka dan kita harus memotivasi mereka untuk berubah. Roles-nya pasti akan berubah. Yang tadinya koleksinya tersedia, bagaimana kita mendeliver koleksi ke pemustaka, suatu saat kitalah yang akan jadi collection creator. Pemustaka butuh apa? Kita yang menyediakan, tidak bergantung dari author. Gimana caranya nanti pasti akan disupport dari teknologi. Penerapan AI sekarang sangat memungkinkan kita untuk create konten. Pembuatan summary pun bisa secara otomatis, seperti itu. Nah, untuk financial ini dari perguruan tinggi ya, disupport dari budget-budget yang ada, karena kita sadari bahwa beberapa koleksi elektronik itu jauh lebih mahal dibandingkan printed collection. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah clear digital vision. Jadi satu yang ingin saya sharing adalah bahwa Bapak Ibu harus memastikan di institusi Bapak Ibu, di perguruan tinggi Bapak Ibu, library-nya mau dibawa ke arah mana? Digital library seperti apa yang mau dibuat? Transformasi yang seperti apa yang mau dicapai? Nah itu harus dikonsepkan secara matang dan di sanalah jadi suatu apa ya istilahnya ya, patokan supaya kita bisa bergerak perlahan menuju fully transformation dari library. Seperti itu. Itu saja dari saya Bu Eva, sorry waktunya juga. Tepat sekali Bu Mei waktunya. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Mei yang sudah berbagi kepada kita tentang apa yang terjadi di LKC BINUS University, lalu bagaimana strategi-strategi yang dilakukan untuk mentransformasi kegiatan maupun layanan dari LKC BINUS University. Mungkin di antara kita saat ini sudah ada berbagai pertanyaan di benak masing-masing begitu, tapi mohon Bapak Ibu bersabar untuk menyampaikannya nanti